Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadan, saya dari tim pemerintah. Dan saya mendukung bahwa Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Seperti yang kita ketahui, apatis adalah sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Dilansir dari kompas.com, beberapa kalangan asing dalam percakapan dengan saya merasa aneh dengan gejala politik Indonesia belakangan ini. Bagi mereka, Indonesia tidak seperti biasanya, terlihat begitu senyap dan kalem. Mereka melihat tidak ada gejolak politik signifikan pada lingkungan elit politik, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, seperti hampir selalu terjadi berkepanjangan selama masa terakhir. Juga tidak ada demo serta aksi protes mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam skala besar yang hampir selalu menandai politik Indonesia pada masa pasca Soeharto. Juga dilansir dari artikel yang sama, dari perspektif lain, gejala adem ayem politik Indonesia sekarang boleh jadi bagi sementara orang merupakan indikasi kepuasan relatif publik terhadap kinerja pemerintah. Meski di sana-sini terdapat banyak kelemahan dalam kinerja pemerintah, ada kalangan masyarakat yang tidak terlalu mempersoalkan. Sikap seperti ini boleh jadi karena merasa tidak perlu mempersoalkannya atau karena tidak peduli, atau sebaliknya menganggap tiada guna mempersoalkan karena sia-sia belaka, sebab bakal tidak didengar. Dan kalaupun mereka dengar, tidak akan ada solusi konkret. Sikap-sikap seperti yang sudah disebutkan inilah yang mengindikasikan adanya sikap apatis terhadap politik. Hal tersebut tidak bisa untuk dibiarkan berlarut-larut karena jika dibiarkan begitu saja, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam pemerintahan akan semakin mempermudah dan melancarkan aksinya karena tidak ada orang yang akan mengkritik perbuatan sewenang-wenang yang telah ia lakukan. Tentu saja hal tersebut akan berdampak buruk bagi negara dan bangsa, terkhusus bangsa Indonesia. Akan banyak timbul undang-undang yang bukannya mentertibkan, justru malah mengutukkan bagi oknum-oknum tersebut. Dilansir dari holopis.com, dalam tataran praktis, kekuasaan, dan juga relasi yang dimiliki politisi memungkinkan adanya praktik politik yang mengarah pada abuse of power, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan kebijakan politik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sistem politik perlu diimbangi dengan mendorong adanya controlling dan partisipasi politik dari masyarakat. Menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson tahun 1990, dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Politik di Negara Berkembang, partisipasi politik didefinisikan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi atau private citizen, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik kerap dipahami secara sempit sebagai mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat pada kontestasi pemilihan umum. Anggapan tersebut memang tidak salah. Namun, seiring berkembangnya waktu, partisipasi politik telah menjelma dalam beragam bentuk yang tidak hanya persoalan hak politik dalam pemilihan umum. Bentuk perwujudan lain partisipasi politik seperti aksi demonstrasi sebagai cara untuk menyampaikan protes dan berpendapat di muka umum. Adanya diskusi-diskusi publik yang membahas kebijakan politik. Adanya aksi kampanye ataupun tuntutan rakyat melalui petisi, aksi mogok massal, adanya audiensi atau penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat, dan masih banyak lagi. Kondisi di atas menunjukkan bahwa negara demokrasi yang salah satunya Indonesia memiliki banyak bentuk partisipasi politik warga negara dan tidak terbatas pada kontestasi pemilihan umum semata. Namun, meski Indonesia menerapkan demokrasi yang menetapkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, keadaan lain menunjukkan bahwa partisipasi politik publik masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat diamati dari data-data yang dirumuskan dalam bentuk asumsi politik, di mana publik hanya menunjukkan sikap apatis terhadap politik. Padahal, politik adalah aspek yang sangat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat dan memberikan impact yang cukup kuat. Dilansir dari holopis.com, survei terbaru LPMM atau Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium menyatakan sekitar 72,9% masyarakat Indonesia mengaku tidak tertarik terhadap berita-berita politik dan pemerintahan. Sedangkan masyarakat yang tertarik dengan berita politik dan pemerintahan hanya sekitar 20,3%. Dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95% dan margin of error kurang lebih 2,19%. Survei sejenis juga dilakukan indikator politik Indonesia pada tahun 2013 yang menunjukkan dari 2.290 orang yang menjadi responden menyatakan 67% mengaku tidak tertarik dengan isu atau berita yang berkaitan dengan politik. Tidak hanya itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa 58% masyarakat tidak percaya pada institusi politik seperti partai politik, politisi, DPR, presiden, dan menteri. Mengamati data-data di atas, nampaknya apatisme politik terus merangkak menjadi tren di kalangan publik. Namun berdasarkan penelusuran penulis, nyatanya apatisme politik bukanlah isu baru. Dari segi apatisme politik,
Morris Rosenberg dalam Michael Rush menjelaskan 3 alasan pokok munculnya tren apatisme politik oleh warga negara. Antara lain ketakutan muncul konsekuensi negatif dari aktivis politik berupa ancaman dari aktivis politik untuk kehidupannya. Muncul anggapan ketika orang-orang berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang tidak berguna alias sia-sia. Hal ini dikarenakan berpartisipasi dalam politik tidak akan memberikan dampak signifikan atau bahkan keuntungan pada proses politik. Dan karena tidak ada yang ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal ini dikarenakan bukanlah hal yang harus ditekuni sehingga lebih baik melakukan kegiatan lain. Berdasarkan pemaparan di atas, tentu perlu dilakukan suatu refleksi untuk memahami kembali konteks politik serta makna dan tujuan politik secara komprehensif. Berangkat dari adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kontrol politik akan mengantarkan pada perbaikan sistem politik yang terjadi secara perlahan. Adanya mekanisme controlling dan juga partisipasi politik akan mendorong terciptanya kualitas kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Meskipun sikap reflektif sangat sulit untuk dilakukan secara merata dan cepat, setidaknya dengan lahir kelompok-kelompok masyarakat yang konsisten mengawal dan mengevaluasi kebijakan politik pemerintah akan ikut memberikan imbas pada upaya pemenuhan hak-hak masyarakat secara luas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi Indonesia, tentu memiliki peluang yang lebih besar dalam mengangkat konsolidasi politik, empowering the politic consolidation secara realistis. Secara realitas, aktor yang dapat memperkuat konsolidasi politik adalah partai politik. Selanjutnya kita kembali ke mosi kita, yaitu sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya setuju dengan hal itu karena orang yang tidak memikirkan politik atau tidak peduli dengan hal yang terjadi dalam dunia politik merupakan tindakan tidak bermoral, karena jika masyarakat tidak menanggapi politik akan berakibat buruk bagi keadaan bangsa dan negara itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.